Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan kita akan membahas satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang driver taksi, dimana driver taksi ini menurut saya agak istimewa. Kenapa? Karena saya sudah ketemu beliau bukan satu kali tapi 4 kali. Dan saya bertemu walaupun bukan berurutan gitu ya ketemunya, tapi saya suka pergi dari salah satu kantor saya ke kantor yang lain mulai dari bulan Maret ketika sudah dilakukannya PSBB dan sudah mulai dilakukannya work from home. Namun karena salah satu kantor saya bergerak dalam bidang industri keuangan, membuat saya tetap harus masuk secara selang-seling. Nah, si driver taksi ini karena sudah bertemu beberapa kali, kita sudah mulai akrab. Dan saya padahal nyetopnya di depan Jalan Jenderal Sudirman gitu ya. Jadi dia parkir. Jadi kalau misalnya Anda nggak tahu, Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta itu adalah jalan protokol, jalan paling rame yang tidak memungkinkan Anda untuk berhenti di pinggir jalan, siap-siap diderek, siap-siap diklaksonin orang gitu ya. Tapi dalam era work from home, dalam era lockdown ya, PSBB gitu ya, itu driver taksi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Jalan Ambasador itu rame ngantri di pinggir jalan. Dan memang benar mereka ada yang satu hari cuma dapat 1 kali tarikan, ada yang 1 hari nggak narik gitu ya. Jadi pertemuan ini sudah terjadi 4 kali dan akhirnya si driver ini juga mulai buka-buka channel YouTube saya. Thank you yang Anda, saya lupa tiba-tiba namanya Pak, sudah memberikan pertanyaan ini. Dia ingin sekali saya sharing mengenai gimana hidup hari ini bisa keluar dari resesi. Pertanyaan ini menarik karena sebenarnya secara fakta Indonesia belum resesi, tapi kenapa pertanyaannya sudah gimana hari ini sudah resesi gitu ya. Kita akan coba ulas sedikit mulai dari 3 klasifikasi yang akan saya ceritakan pada bagian video ini. Dan bila Anda ingin bertanya kepada saya atau berkenalan dengan saya terbuka untuk Anda WhatsApp di 0895 0708 0789, atau Anda komen di setiap video-video yang ada. Karena setiap komen, kalau misalnya pas saya ada waktu, pasti saya akan jawab. Kalau misalnya Anda ingin mendapatkan mau menanyakan, mendapatkan informasi, ya Anda boleh add WhatsApp saya juga atau komen pada video ini. Oke, kita akan lanjut. Pertama, saya ingin ceritakan kepada Anda semua bahwa kita, halo, Anda sadar nggak sih bahwa kita ini sebenarnya belum resesi? Loh Ryan, apa sih definisi resesi? Pada banyak video yang saya sudah buatkan, saya sudah katakan bahwa dari 2019 bahwa kita jauh dari resesi. Hari ini menjadi dekat, betul. Jauh artinya pada hari itu belum terlihat, tapi penurunan sudah terasa. Resesi yang paling gampang adalah Anda melihat dari PDB, dan itu per kuartal. Bila kita selama 2 kuartal mengalami pertumbuhan negatif secara PDB, maka kita secara official teorinya adalah resesi. Jadi hari ini kita belum resesi. Kenapa? Karena pertumbuhan negatif dirasakan oleh kita pada kuartal kedua tahun 2020, seperti yang ada di layar Anda. Yang ada di layar Anda ini adalah data resmi dari BPS, Biro Pusat Statistik, bahwa kita mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,32%. Di atas ekspektasi Ibu Menteri, di atas ekspektasi analis. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa siapapun kadang-kadang tidak bisa memprediksikan, menganalisa, memproyeksikan dengan tepat. Itu adalah garis bawahnya. Oke? Nah, tapi kalau sebenarnya Anda jeli melihat, sebenarnya ada yang terdampak sekali, ada justru yang tidak terdampak ataupun yang masih bisa bertahan. Let's say kalau Anda lihat di sini, maka saya katakan yang namanya pertanian itu justru masih mengalami pertumbuhan. Sedangkan yang paling memiliki dampak paling kecil terkait dengan perlambatan ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi yang negatif ini dari produk domestik bruto, itu datangnya adalah dari berhubungan dengan pangan. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi kata kunci sebenarnya, yang juga terbuktikan kembali dan tidak bisa dibantahkan bahwa yang namanya sektor defensif adalah sektor konsumsi, sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan primer kita. Nah, itu yang menjadi garis bawahnya. Jadi, secara official menurut saya tidak resesi. Berarti pertaruhannya adalah kuartal ke-3 dari tahun 2020. Kita sama-sama menanti. Nah, tapi
Sebenarnya ciri-ciri kita sudah akan masuk ke dalam perlambatan perekonomian ini, dan apakah semuanya sudah terpenuhi? Hanya saja belum satu, yaitu PDB sebanyak 2 kali. Jawabannya betul. Satu adalah pengurangan dari nilai suku bunga acuan yang berdampak kepada inflasi yang mengalami penurunan. Ini biasanya satu paket. Lalu ada juga yang namanya tingkat lapangan pekerjaan ataupun pengangguran yang mengalami peningkatan. Saya mendapatkan satu data terbaru dari Jobstreet menyatakan bahwa biasanya yang namanya lamaran, yang perusahaan yang membuka lowongan adalah 30.000 tapi turun 50%-nya. Itu menurut saya masih berita bagus. Yang kedua adalah yang mau mencari kerjaan itu naik sampai 5 kali lipatnya. Biasanya cuma 200 sampai 400, sekarang menjadi 1.000, menjadi 2.000. Berarti menjadi 5 kali lipat. Lapangan pekerjaan mengalami penurunan 50%, tapi yang cari kerja itu naik 5 kali lipat. Itu artinya adalah defisit. Terkait dengan apa? Terkait dengan lapangan pekerjaan. Oleh karena itulah kalau misalnya Bapak Ibu sadar, teman-teman sadar, dalam kondisi normal selalu dikatakan bahwa negara Indonesia sudah tidak selayaknya hanya mencari pekerjaan, tapi bagaimana caranya berwirausaha, bagaimana memiliki usaha sendiri. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan secara normalnya saja kekurangan untuk bisa menyerap orang-orang yang mau bekerja. Dalam kondisi hari ini ya pasti akan menjadi semakin defisit untuk lapangan pekerjaannya. Oke? Jadi ini yang menjadi dasar dari saya mengatakan belum resesi. Nah, daftar negara yang sudah resesi di dunia itu adalah Amerika Serikat karena dia sudah 2 kali berturut-turut, yaitu kuartal 1, kuartal kedua. Ada Jerman, ada Perancis, ada Italia, ada Korsel, ada Jepang. Dimana kalau Jepang ini sudah 3 kali beruntun. Ada Singapura. Sorry, ini bukan Jepang sepertinya. Kalau saya baca ini harusnya adalah Hong Kong. Hong Kong ini sudah 3 kali berturut-turut. Singapura, ada Filipina. Nah, jadi ada juga negara yang sudah bukan saat ini saja dalam terdampak COVID seperti Hong Kong. Hong Kong sudah lebih dahulu. Kenapa? Karena pada waktu itu ada demo berjilid-jilid yang sampai menduduki bandara. Saya juga waktu itu transit di Hong Kong dan saya tanyakan, oh iya betul Pak, itu kacau sekali Pak, kita sampai nggak ada penerbangan di cancel. Jadi ini ya bisa menyebabkan yang namanya pertumbuhan ekonomi terganggu, apalagi seperti Singapura, seperti Hong Kong. Ini adalah negara kecil yang memang menjadi tempat transit. Jadi ketika penyakit datang di mana tidak diperbolehkan transit, waduh, bisa selesai beneran untuk perekonomian, dan ini terdefinisi dan terbukti. Ada 3 jenis resesi yang ingin saya bahas pada kali ini. Sebenarnya adalah resesi negara, resesi perusahaan, dan resesi pribadi. Artinya secara definisi sederhananya adalah kalau Anda tidak memiliki pertumbuhan dalam pendapatan Anda, ya Anda cenderung mengalami pertumbuhan yang negatif. Ya tentunya Anda juga resesi secara perusahaan, juga resesi secara pribadi. Tapi saya mau yakinkan satu hal dulu, yang saya mau yakinkan dalam diri saya ya. Dan saya mau sharingkan kepada Anda bahwa Indonesia pasti tidak akan resesi di kuartal ketiga, atau dengan maksudnya adalah terjadi penurunan PDB negatif di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Dari saya sendiri, saya yakin Indonesia pasti tidak akan resesi. Ini beda, ada dasarnya, namun sebenarnya akan sangat panjang kalau kita akan bahas pada satu video. Tapi ada satu pesan sponsornya. Asal perusahaan dan pribadi bisa keluar dari resesi. Apa yang ingin saya ajak kepada Anda adalah seperti yang ditanyakan oleh si bapak driver taksi ini. Bagaimana agar kita bisa keluar dari resesi pada saat ini? Itu adalah suatu hal yang harus kita selamatkan, yaitu yang pertama adalah perusahaan kita, yang kedua adalah diri kita sendiri. Oke? Syarat keluar resesi yang paling sederhana yang dilakukan oleh negara juga harus berlaku di perusahaan kita dan juga berlaku dalam diri kita adalah 2 hal sederhana. Tetap memiliki pendapatan dan tetap berpengeluaran. Kalau memiliki pendapatan tapi tidak mau melakukan pengeluaran, ini juga bisa resesi. Technical bisa resesi juga. Contoh sederhana. Misal ya, kalau Anda perhatikan, kenapa negara bisa saja resesi? Karena sedikit orang yang mau berinvestasi. Ya iyalah, bagaimana mau investasi? Orang buat hidup saja susah. Kalau misalnya Anda ikuti beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah membahas bahwa secara
secara perhitungan sederhana, maka kita mendapatkan pemerintah juga melihat yang namanya gross domestic product terkait dengan 4 hal yang menjadi rumusan. Yang pertama adanya government spending, yang kedua adanya konsumsi masyarakat, yang ketiga adanya namanya investasi, yang keempat ada yang namanya net export impor. Jadi kalau pada saat ini Anda bisa mengatakan, Pak, kenapa kita bisa dalam kondisi resesi? Yang paling sederhana kita bisa lihat apa? Bahwa orang mungkin secara konsumsi akan mengerem. Berarti kan dia tidak berpengeluaran, atau tetap berpengeluaran tapi lebih kecil daripada sebelumnya. Berarti kan harus diimbangi dengan yang lain. Mungkin dia bergeser ke investasi. Dia berpendapatan tapi dia berpengeluaran untuk investment. Jadi dia tidak spending tapi dia investasi. Tapi kan tetap saja akan menjadi imbang. Yang repot itu adalah ketika dia mengerem secara pengeluaran, secara investasi dia rem. Artinya kan tinggal hanya bergantung kepada pemerintah, bagaimana pemerintah tetap mengeluarkan konsumsi kan, government spending kan. Nah, jadi sebenarnya bila Anda mau mendapatkan suatu rumusan sederhana baik bagi pemerintah, baik bagi perusahaan Anda, dan baik bagi diri Anda, itu ya tetap harus mengacu kepada 2 hal sederhana. Tetap berpendapatan dan tetap berpengeluaran. Bila 2 ini bisa diawasi dengan baik, dapat dijaga, maka semuanya bisa keluar dari resesi. Klasifikasi resesi. Klasifikasi resesi menurut saya dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah pasti resesi, segera resesi, cukup aman dari resesi. Agak mirip dengan financial planning pribadi, bahwa kalau Anda berbicara pasti resesi, sudah dipastikan kalau Anda tidak memiliki pendapatan, bagaimanapun juga pasti Anda akan terpaksa untuk mengeluarkan uang. Misalnya apa? Anda tetap perlu makan, Anda tetap perlu tempat tinggal, ya Anda tetap mungkin perlu transport. Dalam suatu kondisi yang sangat ekstrim, berarti Anda sangat miskin, berarti Anda tidak bisa apa-apa lagi, tapi makan pun tidak bisa. Maka ini disebut kondisi pasti resesi. Sedangkan yang segera resesi adalah ketika pendapatan dan pengeluaran Anda, baik perusahaan, baik diri Anda, itu ada di tengah-tengah. Ini sebenarnya akan tetap resesi juga. Bisa jadi Anda mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi. Let's say yang di luar ekspektasi itu apa, Ryan? Contohnya adalah tiba-tiba Anda sakit. Anda tidak memiliki asuransi, Anda tidak memiliki jaminan sosial, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Anda akan repot. Tiba-tiba Anda mungkin kena corona. Tidak semua akan ditanggung bahwa BPJS akan ada plafonnya. Berarti Anda akan segera resesi ketika pendapatan dan pengeluaran Anda sudah imbang. Yang repot adalah ketika pendapatan Anda mengalami penurunan atau dipotong, dan juga yang namanya pengeluaran Anda stabil. Berarti otomatis kan Anda juga akan segera resesi. Oke? Selanjutnya adalah cukup aman dari resesi. Cukup aman dari resesi, dia masih bisa tetap memiliki suatu gaya hidup, mungkin ya agak turun ataupun dia tetap ya. Ini cukup aman dari resesi. Dia bagaimana caranya untuk bertahan sepanjang mungkin untuk bisa keluar dari resesi sampai negaranya pulih. Kalau negaranya pulih, maka ya semua akan kembali spending dengan adanya, maka usahanya kembali ada yang beli, barang-barang dan jasanya akan kembali dibeli, maka dia akan kembali take off. Berarti ini bagaimana caranya untuk memperpanjang durasi, bagaimana caranya bertahan lebih lama lagi. Ini yang disebut dengan klasifikasi resesi, menurut saya yang paling sederhana yang bisa kita tangkap bagi orang awam. Lalu, kalau ditanya, dari negara kita sudah tahu. Kalau dari saya sendiri, kita tidak perlu lagi berkomentar mengenai negara. Negara sudah melakukan fungsinya. Bagaimana kita masyarakat dan juga kita juga sebagai pemegang kepentingan pada perusahaan, sebagai stakeholder, kita bisa memegang fungsi kita kepada perusahaan dan juga kepada pribadi kita. Yang pertama saya akan bahas secara perusahaan. Bila Anda saat ini sebagai perusahaan yang terdampak dari COVID, janganlah idealis, yang penting produktif. Kenapa? Karena when you are stop selling, you are dying. Berarti ketika Anda tidak mau berusaha tetap ideal, nggak bisa, saya tetap harus jualan tiket pesawat. Ya iya sih, tetap ada, tapi berapa orang yang namanya kursi pesawat aja udah 50%. Artinya kan tidak bisa ke sana terus. Ya, berarti ketika kita melepas idealisme kita, maka kita boleh bilang, ya apa aja boleh lah. Gitu kan. Saya orang yang tidak idealis. Kalau misalnya Anda perhatikan, saya adalah seorang investor yang sama sekali tidak idealis. Saya tidak pernah pedulikan caranya, saya tidak pernah pedulikan instrumennya, tapi saya memiliki semuanya. Kenapa? Karena saya tahu sekali bahwa tidak ada sesuatu yang buruk. Nanti saya akan bahas di pribadi ya, ini jadi menyerempet. Saya balik dulu. Tidak ada sesuatu yang buruk, semuanya baik adanya. Nah, perusahaan jangan dilihat, yang penting adalah produktif, lepaskan idealisme kita. Yang kedua ada tidak selalu semuanya turun, pasti ada yang naik. Ini adalah pesan yang sangat penting. Saya selalu bilang kepada orang, ada yang bilang, oh Ryan zaman lagi susah, hari ini zaman tambah susah.
Sebelum COVID zaman lagi susah. 2 tahun yang lalu zaman lagi susah. Berarti memang Anda aja yang nggak pernah belajar. Itu dari saya. Jadi saya sebenarnya tidak pernah mengatakan ada zaman yang susah. Semua zaman akan selalu susah bagi orang yang berpikir bahwa pada saat itu adalah yang susah. Tapi semua hal pasti ada solusinya selama kita berangkat dari hal yang berbeda. Coba Anda perhatikan setiap kali kita membahas pada semua video, apakah saya selalu membahas dari sudut pandang negatif? Kenapa saya tidak pernah membahas dari sudut pandang negatif? Ada orang yang menjadi piranha, memakan berita, mencari popularitas, mendompleng popularitas dari sesuatu yang negatif. Ya boleh aja sih, tapi menurut saya kita lebih baik menyampaikan sesuatu sudut pandang positifnya. Kenapa? Karena hal negatif yang dibicarakan berulang-ulang akan lebih sistemik hancurnya daripada kita membicarakan positif. Gak akan lebih sistemik daripada membicarakan yang negatif. Saya juga berharap teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sering untuk nonton video-video yang saya buat, tolong sampaikan kepada orang di sekitar kita. Jadilah agen perubahan baik, bukan dari orang yang selalu memberitakan hal negatif. Ya, berita-berita ini kan piranha kan. Masuk headline, sebuah financial planner, and so what? Kita harus lihat bahwa apakah benar yang namanya financial planner tidak dibutuhkan. Kalau gitu hapus saja profesinya. Apa seperti itu? Yang jadi profesi yang lain akan teriak, loh saya kan nggak kenapa-napa, saya ini baik-baik aja, saya menjalankan profesi saya dengan sebaik-baiknya. Kalau satu kenapa harus rusak susu sebelah? Ya memang itu aturannya betul. Tapi lebih baik dia bilang, enggak, saya tetap susu. Itu mau yang nilainya 1 kita ciduk aja, kita buang. Versi saya gitu. Meskipun ketika ditetesin kan udah nyebar, ya nggak apa-apa lah, agak-agak abu-abu dikit, so what gitu loh. Jadilah hal yang jangan idealis, selalu melihat dalam sudut pandang yang positif. Tidak selalu semuanya turun, pasti ada yang naik. Efisiensi adalah hal baik. Ini adalah poin ketiga. Optimal lebih baik lagi. Bila tidak optimal baru diefisiensikan. Jangan lupa loh, ketika Anda meng-PHK seluruh karyawan Anda tidak memiliki pendapatan, mereka berubah dari orang yang tadinya punya pengeluaran sekian jadi tidak punya pengeluaran, maka tiba-tiba juga kita mencederai negara. Emang gue pikirin, itu kan bukan urusan gue. Iya sih, tapi begitu negaranya kenapa-napa, Anda juga kenapa-napa. Dolar tiba-tiba naik dengan kencang, iya apa iya? Hati-hati, sebelum Anda melakukan suatu action pada perusahaan Anda, dan ketika Anda efisiensikan padahal belum optimal, maka menurut saya optimalnya yang dipertanyakan. Baru berbicara mengenai efisiensi. Itu adalah langkah yang lebih benar, lebih proper. Kenapa? Karena Anda juga tidak melakukan suatu tindakan sistemik yang bisa menghancurkan tatanan dari perekonomian negara kita. Oh, nasionalis banget. Emang iya, Ryan itu nasionalis sekali. Kalau nggak percaya, cek aja gitu. Kenapa? Karena saya berpikir kalau kita tidak mencintai negara kita, mau siapa yang mencintai? Asing yang mencintai? Enggak juga. Asing itu urusannya adalah profit oriented, Bapak Ibu. Kalau saya sebagai pemegang saham di Bursa Efek Indonesia, ketika perusahaannya turun, saya cinta produk dalam negeri, saya beli. Investor asing, wah negara saya lagi nggak bagus nih, resesi. Itu negara juga bisa jadi resesi. Saya tarik uang saya, turun, selesai. Ada rasa nasionalis? Tidak. So, membuat perusahaan juga harus memikirkan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Anda sebagai shareholder, Anda sebagai stakeholder, Anda punya kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dan 3 hal ini menurut saya yang saya terapkan kepada tim saya juga. Oke, selanjutnya. Kepada pribadi. Nah, pribadi tentunya karena saya adalah lebih dikenal sebagai orang yang berhubungan dengan retail, saya akan membagikan banyak hal terkait dengan pribadi ini. Pribadi akan saya bagi menjadi 3 hal. Bagi yang pertama yang sudah tidak bisa makan hari ini, tolong jangan mencuri, jangan berbuat kejahatan, jangan membuat skema-skema yang aneh-aneh, jangan menjabret, karena itu dampak hukumnya banyak dan bisa jadi Anda adalah tulang punggung dan tiba-tiba Anda terwipe out akibat suatu tindakan sesaat yang salah. Dan jangan lupa suatu tindakan sesaat yang salah ini akan menempel seumur hidup kita. Makanya jangan berbuat salah meskipun susah gitu ya. Jadi yang step yang pertama, jangan mencuri. Informasikan kepada teman-teman Anda yang mungkin pada hari ini terdampak COVID. Kalau Anda tidak mampu memberikan uang kepada teman Anda, tapi setidaknya Anda bagikan himbauan dari Kementerian Sosial bahwa ada layanan informasi dan pengaduan bantuan
sosial dalam penanggulangan COVID-19 yang ini masih diperpanjang, Anda dapat menghubungi kontak berikut layanan informasi melalui WhatsApp di 0811 10 222 10 atau layanan aduan melalui email di bansos.covid19@kemsos.go.id. Jadi ini dibantu kalau Anda benar-benar sudah tidak bisa makan, dan anywhere selama Anda ada di negara Indonesia, maka Kementerian Sosial akan membantu Anda bila Anda memang sudah tidak mampu. Please jangan mencuri, oke? Yang kedua, pribadi yang masih bisa makan tapi khawatir masa depan. Ya semua juga gitu, Ren. Iya betul, yes ya. Tapi kita bisa mengukur lah. Ini adalah waktunya menurut saya Anda sadar bahwa multiple stream of income adalah wajib. Saya sadar di tahun 2008. Ketika krisis, ya krisis itu akan mendatangkan hal yang selalu positif bagi orang yang melihatnya dan selalu mendatangkan hal negatif bagi orang yang melihat negatif tentunya. Multiple stream of income adalah perlu. Kenapa saya katakan tahun 2008 saya mulai sadar bahwa multiple stream of income adalah wajib. Asal tahu saja Bapak Ibu, dari 2004 sampai 2008 saya adalah trading for living. Dan Anda juga tahu di 2008 market turun terus dan tidak ada kesempatan untuk beli. Dimana kalau beli pasti turun. Kalau turun bagaimana caranya untuk jual. Begitu turun sudah gap down ke bawah. Saya sadar bahwa ini ternyata tidak bisa menjadi income saya yang bisa saya lakukan. Padahal trading saham begitu enak Bapak Ibu. Anda hanya perlu laptop. Orang yang kayak saya yang kagak hobi jualan nawarin produk orang lain gitu ya. Saya adalah orang yang gak suka jualan sebenarnya gitu ya. Ini dipaksa tim saya buat channel gitu ya. Tapi saya tidak suka jualan. Dia bilang, halo mau gak beli barang saya? Saya bilang, kalau Anda gak mau beli barang saya, Anda yang bodoh. Orang barang saya bagus. Ya gak bakal ada penjualan orang model kayak saya. Ya kan? Jadi ini Anda harus sadar bahwa yang namanya multiple stream of income ataupun other stream of income dari apa yang Anda miliki, stream yang Anda miliki hari ini adalah suatu hal yang harus Anda miliki. Mulai memahami adanya perbandingan pendapatan pengeluaran hutang yang sehat. Anda mesti sadar bahwa ada namanya financial planning. Financial planner itu bagus Bapak Ibu. Yang nggak bagus itu adalah pasti pelakunya, bukan produknya. Oke? Bukan jasanya. Ini mungkin trigger Anda saat ini untuk berpikir bagaimana cara membangun passive income. Ryan, zaman lagi susah kayak begini masa depan, saya takut saya harus memikirkan passive income mulai hari ini. Iya, mulai hari ini Anda banyak waktu di rumah, Anda lolak-lolok saja, Anda lihat-lihat gitu ya. Anda punya waktu untuk berpikir. Selama ini Anda banyak waktu terbuang untuk bekerja. Hari ini Anda sedikit bekerja, lebih kurang bekerja, pekerjaan Anda mungkin dikurangi karena akibat dampak daripada PSBB yang belum selesai, yang diperpanjang berjilid-jilid ini, maka Anda mungkin punya waktu untuk berpikir. Anda punya waktu untuk membaca. Hari ini Anda punya waktu untuk hal itu. Dan itu adalah saat bagaimana caranya Anda merencanakan dulu passive income. Kenapa? Nggak bisa passive income itu tanpa rencana. Harus ada suatu stagesnya, ada suatu step by stepnya. Jadi ini mungkin menjadi suatu trigger Anda untuk mulai membangun passive income. Membangun passive income tidak pernah lebih mudah daripada membangun active income Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya active income itu as simple as Anda mau kerja, as simple as Anda berusaha, as simple as Anda keluar dari rumah Anda akan mendapatkan uang. Tapi passive income tidak. Sudah setengah mampus dibangun usahanya bangkrut. Passive income-nya batal. Sudah setengah mampus investasi, ternyata investasi sahamnya di tempat yang salah. Sudah setengah mampus mengumpulkan daya dan upaya, beli unit link, ternyata unit linknya pas turun. Apakah jadi passive income-nya? Apakah passive income-nya sesuai dengan realisasi yang Anda harapkan? Jawabannya belum tentu. Maka saya katakan bahwa membangun passive income tidak pernah lebih mudah daripada membangun active income. Sehingga Anda perlu berpikir lebih banyak, melakukan lebih banyak atas daya dan upaya agar passive income-nya benar jadi sesuai dengan impian Anda. Kenapa? Passive income setiap orang pasti memiliki impian yang berbeda. Oke? Yang terakhir, pribadi yang masih bisa makan, yang pekerjaannya masih normal, yang syukur-syukur pendapatan malah nambah pada saat COVID. Wah, ini golongan yang paling dipuja-puja pada saat ini. Saya sarankan kepada Anda, belilah persediaan masa depan ketika hari ini harganya sudah pada amblek alias jatuh. Apa sih persediaan masa depan? Tetaplah berinvestasi. Pada saat ini Anda diuntungkan. Tidak ada investasi yang paling bagus. Anda akan selalu tanya ke saya, saham apa yang paling bagus? Instrumen investasi apa yang paling bagus? Dimana kalau Anda tanya saham ke saya apa yang paling bagus, saya tidak bisa kasih tahu.
Kenapa? Karena itu melanggar kode etik sebenarnya. Nggak percaya? Ya, coba tanya itu sama Anda. Kalau yang namanya minta rekomendasi saham, maka saya harus punya izin penasihat investasi. Kalau nggak selama ini saya nanya sama orang rekomendasi saham dikasih tahu, iya, karena nggak pernah terjadi apa-apa. Coba kalau terjadi apa-apa, Anda laporkan orang yang merekomendasikan saham itu, Anda pergi laporkan ke Satgas Waspada Investasi, maka orang itu langsung bermasalah. Karena apa? Tidak memiliki izin penasihat investasi. Oke? Jadi tidak ada investasi yang paling bagus. Investasi yang bagus adalah yang waktunya tepat dan yang Anda ngerti. Tapi meskipun yang namanya Anda nggak ngerti waktunya tepat, tetap saja investasinya bagus. Anda nggak ngerti yang namanya Bitcoin, tiba-tiba Anda beli, silang tiba-tiba jadi ke 200 juta pada saat itu. Anda pada nggak ngerti Bitcoin itu apa, blockchain itu apa, cryptocurrency itu apa, Anda beli. Tetap aja naik. Kenapa? Waktunya tepat. Tapi tidak tepat cara memilihnya. Yang tepat itu adalah investasi yang bagus adalah yang waktunya tepat dan yang Anda pahami. Nggak tahu, kalau waktunya doang yang tepat, separuh Anda sedang spekulasi sebenarnya. Tidak ada waktu yang tepat selain hari ini. Kenapa? Kalau ditanya, Pak, apakah ini udah saatnya? Pak, apakah ini sudah saatnya? Pak, apakah ini saatnya sudah membeli emas? Nggak tahu juga. Tapi akan menjadi tahu kalau Anda melakukan dengan strategi yang tepat. Contoh sederhana. Saya bahas tapi bukan menjadi rekomendasi atas emas. Emas sudah naik saat ini. Tiba-tiba ada orang yang bilang, Pak, saya belum pernah invest emas, nyesel juga ya. Saya beli sekarang. Lah, udah jauh. Seketika dia masuk sekarang, berarti ada resiko untuk turun lebih jauh dong. Kan gini, kita tidak pernah tahu harga yang lebih mahal dari hari ini. Kenapa? Karena belum terbentuk. Tapi harga yang terbentuk di masa yang lalu untuk harga yang di bawah, semua sudah lihat. Berarti seketika kita ada di puncak, kita tidak pernah tahu puncak selanjutnya, betul? Berarti sudah saatnya sehari ini turun puncak dong. Lebih mudah untuk turun puncak karena sudah tahu, oh bawahnya sekian. Betul nggak? Berarti kurang bijak kalau Anda yang hari ini tiba-tiba nggak ngerti apa-apa, tahu emas naik, tiba-tiba beli emas. Salah menurut saya. Tapi ada nasihat yang sama, tetap beli saja. Loh kok bisa, Pak? Sama dia jangan beli. Bukan jangan beli ya, terserah sih, pencet buy dan sell kan untung dan rugi bukan duit saya, emang gue pikirin gitu kan. Tapi ada orang yang kedua. Orang kedua, loh kenapa, Pak? Ini yang ini kok lebih tepat untuk beli emas? Loh iya, orang dia ini sudah mengakumulasi emas selama 5 tahun terakhir kok. Kenapa? Andai kan hari ini jatuh, dengan dia hari ini beli, tetap saja harga rata-rata dia tidak lebih buruk daripada harga hari ini. Betul nggak? Kalau Anda sudah mengakumulasi 5 tahun, berarti kan harganya bukan harga hari ini dong. Harga rata-rata dong. Berarti harganya di sini dong, di sini dong, di sini dong, di sini dong. Nggak tahu dapat di mana. Tapi kalau sama orang yang baru hari ini, dia beli di sini, harganya di sini, berturun ya. Berarti kan sini sudah loss, benar nggak? Berarti averagingnya dia nggak ada. Nah, jadi beda. Kenapa? Kok bisa panjang begitu, Ren? Karena saya ingin men-challenge Anda bahwa investasi yang tepat, investasi yang bagus adalah satu, yes, waktu yang tepat. Hari ini udah pada amblak, waktunya setengah tepat. Anda tanya lagi, waktunya bisa amblak lagi? Wah ya bisa dong. Emang kita ini Tuhan yang tahu masa depan. Saya kan gak punya bola kristal. Tapi di samping waktu yang tepat adalah Anda memahami instrumen, memahami strateginya. Maka menjadi lengkap. Kalau tidak ini ya Anda setengah gambling sebenarnya. Pak, walaupun sudah lakukan semua kan tetap saja ada unsur spekulasinya. Betul, tapi unsur spekulasinya menjadi kecil. Iya dong, tetap aja waktu Anda pencet tombol buy sekarang sama 3 jam lagi, itu ada unsur spekulasi di situ. Dengan saya duduk di sini atau saya rekaman di tempat lain, ada unsur spekulasinya juga. Tapi bedanya adalah Anda lebih mengakomodir setiap hal, memperhitungkan setiap hal dibandingkan sisi tebak-tebakan itu sendiri. Oke? Wah, terima kasih Pak driver taksi atas pertanyaan Anda lah. Hari ini bisa menjadi suatu materi yang keren sekali. Gimana hidup hari ini bisa keluar dari resesi. Saya sudah membreakdownnya. Jadilah warga negara yang baik, jadilah pemimpin perusahaan yang baik, jadilah stakeholder yang baik, dan jadilah juga pribadi yang baik. Dari saya Ryan Filbert. Bila Anda misalnya mau ikut kelas-kelas yang dibuat oleh tim saya dalam keadaan COVID, tidak COVID, apapun selalu membuat kelas. Kenapa? Karena bagi kami selalu senang untuk mengajar dan berbagi. Silakan Anda hubungi tim saya untuk 2 kelas yang ada di bulan Agustus, yaitu Trading Camp dan Fundamental Camp. Trading adalah belajar trading saham dan juga instrumen yang lain. Fundamental Camp adalah belajar melihat fundamental perusahaan dari laporan keuangan, baik untuk bursa kita dan buat yang lain, applicable juga. Silakan Anda hubungi di 0852 882 6187. Bila Anda ingin membeli buku saya,
Buku saya totalnya sudah ada 17 yang ada standby di Gramedia. Sayang Gramedianya ada yang masih buka, ada yang tutup. Anda tetap bisa memesan melalui tim saya dan bertanya yang mana yang tepat untuk membaca urutannya. Silakan hubungi 0895 3-nya 5 kali 0789. Dan yang terakhir, bila Anda mau kenalan dengan saya, dengan senang saya bisa senang hati membuka nomor WhatsApp saya, dan saya senang bila berkenalan dengan banyak orang. Siapa tahu Anda mau kasih kerjaan buat saya. Hubungi di 0895 0708 0789. Dari saya Ryan Filbert, semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia.